Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan presentasikan materi dengan judul Sejarah Berakhirnya Matematika Yunani Diophantus. Kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri Nurfadila, Rasnida, dan Juliati. Materi pertama akan dibahas oleh Rasnida, dan materi kedua dan ketiga akan dibahas oleh saya sendiri, dan materi keempat akan dibahas oleh Juliati. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sejarah matematika Yunani. Matematika Yunani ditenggarai dimulai oleh Thales dari Miletus kira-kira 624 sampai 546 sebelum Masehi, dan Pythagoras dari Samos kira-kira 582 sampai 507 sebelum Masehi. Menurut legenda, Pythagoras bersafari ke Mesir untuk mempelajari matematika, geometri, dan astronomi dari pendeta Mesir. Thales menggunakan geometri untuk menyelesaikan soal-soal perhitungan ketinggian piramida dan jarak perahu dari garis pantai. Dia dihargai sebagai orang pertama yang menggunakan penalaran produktif untuk diterapkan pada geometri. Dengan menurunkan 4 akibat wajar dari teorema Thales, Thales juga dianggap sebagai orang terdini dalam sejarah yang kepadanya temuan-temuan khusus matematika disematkan. Meskipun tidak diketahui apakah Thales atau bukan yang pertama memperkenalkan struktur logika ke dalam matematika yang saat ini menjadi hal yang berlaku dimanapun, tetapi diketahui bahwa di dalam 200 tahun sesudah kematian Thales, bangsa Yunani memperkenalkan struktur logika dan gagasan pembuktian ke dalam matematika. Pythagoras mendirikan mazhab Pythagoras yang mendakwakan bahwa matematikalah yang menguasai semesta. Mazhab Pythagoras yang menggulirkan istilah matematika dan mereka yang menemukan pengkajian matematika. Mazhab Pythagoras dihargai sebagai penemu bukti pertama teorema Pythagoras. Mazhab Pythagoras dihargai dengan beberapa pengembangan matematika tingkat lanjut, seperti penemuan bilangan irasional. Sejarawan menghargai mereka atas peran utama di dalam pengembangan matematika Yunani, khususnya bilangan dan geometri, ke dalam sistem logika utuh menurut definisi-definisi yang jelas dan teorema-teorema yang terbuktikan yang dianggap sebagai subjek yang pantas dari pengkajian di dalam kebenarannya sendiri, tanpa memandang praktis yang menjadi perhatian utama bagi bangsa Mesir dan Babilonia. Sejarah hidup Diophantus. Sekitar tahun 250, seorang matematikawan Yunani yang bermukim di Alexandria melontarkan problem matematika yang tertera di atas batu nisannya. Tidak ada catatan terperinci tentang kehidupan Diophantus, namun meninggalkan problem tersohor itu pada Palatine Antologi yang ditulis setelah meninggalnya. Adapun kalimat yang tertera pada batu nisannya yaitu, "Seperenam kehidupan yang diberikan Tuhan kepadaku adalah masa muda. Setelah itu, 1/12-nya cabang dan beroyoku mulai tumbuh. Ditambah 1/7 masa hidupku untuk menikah, dan tahun kelima mempunyai anak. Sialnya, setengah waktu dari kehidupanku untuk mengurus anak. 4 tahun kugunakan bersedih." Diophantus sering disebut sebagai Bapak Aljabar, karena biasanya yang besar dalam mengembangkan aljabar sinkopasi yaitu aljabar dengan menggunakan lambang-lambang tertentu. Karya utama dari Diophantus ini adalah aritmetika, yang aslinya terdiri dari 15 buku, tetapi hanya 7 buku pertama yang dapat diselamatkan. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan Diophantus. Dia tinggal di Alexandria, Mesir, mungkin dari antara tahun 200 dan 214 sampai 284 atau 298. Dugaan tentang kehidupan Diophantus cukup misterius. Kita hanya dapat menduga lewat 2 faktor yang menarik sebelum menarik kesimpulan. Pertama, dia mengutip tulisan Hypsiles yang diketahui hidup sekitar tahun 150 sebelum Masehi kedua. Tulisan Diophantus dikutip oleh Theon dari Alexandria. Perkiraan hidup Theon diacu dari gerhana matahari yang terjadi pada 16 Juni
364. Dengan dua fakta ini, diperkirakan Diophantus hidup antara tahun 150 sebelum Masehi sampai tahun 364. Para peneliti menyimpulkan bahwa diperkirakan Diophantus hidup sekitar tahun 250. Sejarah perkembangan matematika Yunani Diophantus. Diophantus menulis aritmetika, yang mana isinya merupakan pengembangan aljabar yang dilakukan dengan membuat beberapa persamaan. Persamaan-persamaan tersebut disebut persamaan Diophantin, digunakan pada matematika sampai sekarang. Pierre Fermat mengetahui buku Diophantus lewat terjemahan Claus Beck yang diterbitkan pada tahun 1621. Problem ke-8 dari buku kedua tentang cara membagi akar bilangan tertentu menjadi jumlah dua sisi panjang. Rumus Pythagoras sudah dikenal oleh Babylonial 2000 tahun silam yang memberi inspirasi bagi Fermat untuk menulis TTF atau teorema terakhir Fermat. Dalam aritmetika, meski bukan merupakan buku teks aljabar, akan tetapi di dalamnya terdapat problem persamaan x pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 30y pangkat 2 dan x pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 26y pangkat 2 yang kemudian diubah menjadi persamaan Feld. X pangkat 2 sama dengan 1 tambah py pangkat 2. Sekali lagi didapat jawaban tunggal karena Diophantus adalah pemecah problem, bukan menciptakan persamaan, dan buku itu berisikan kumpulan problem dan aplikasi pada aljabar. Problem Diophantus untuk menemukan bilangan x, y, a dalam persamaan x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan a pangkat 2 atau x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 sama dengan a pangkat 3. Kelak mendasari Fermat mencetuskan TTF atau teorema terakhir Fermat. Susunan dalam aritmetika tidak secara sistematik operasi-operasi aljabar, fungsi-fungsi aljabar atau solusi terhadap persamaan-persamaan aljabar. Di dalamnya terdapat 150 problem dan semuanya diberikan lewat contoh-contoh numerik yang spesifik. Meskipun barangkali metode secara umum juga diberikan, sebagai contoh persamaan kuadrat mempunyai hasil dua akar bilangan positif dan tidak mengenal akar bilangan negatif. Diophantus menyelesaikan problem-problem menyangkut beberapa bilangan tidak diketahui dan dengan penuh keahlian menyajikan banyak bilangan yang diketahui. Contohnya, diketahui bilangan dengan jumlah 20 dan jumlah kuadratnya 208. Angka bukan diubah menjadi x dan y, tetapi ditulis sebagai 10 ditambah x dan 10 kurang x dalam notasi modern. Selanjutnya, 10 tambah x pangkat 2 ditambah 10 kurang x pangkat 2 sama dengan 208. Diperoleh x sama dengan 2, dan bilangan yang tidak diketahui adalah 8 dan 12. Baik, saya akan melanjutkan masuk di bagian D, kontribusi di bidang matematika. Aritmatika adalah karya utama Diophantus. Ini didasarkan atas karya-karyanya aljabar sejarah Yunani yang paling nyata dan paling berpengaruh. Gayanya sangat berbeda. Dia tidak pernah menggunakan metode umum dalam menyelesaikan permasalahan. Satu metode yang dipakai untuk menyelesaikan masalah tidak dapat digunakan untuk permasalahan lain sekalipun sejenis atau mirip. Diophantus menulis banyak buku, akan tetapi sayang sekali hanya sedikit yang masih ada. Dia melakukan banyak penelitian aljabar, memecahkan persamaan bilangan bulat. Beberapa persamaan ini menghasilkan kemungkinan jawaban yang lebih dari satu. Persamaan-persamaan ini sekarang disebut Diophantin atau tidak terbatas. Tidak ada satupun selain Diophantus yang mulai menggunakan simbol untuk menspesifikasikan nilai yang tidak diketahui dalam sebuah persamaan. Tipe aljabar miliknya dikenal sebagai syncopalette, model dari penulisan aljabar.
yang mana merepresentasikan polinomial seperti yang sudah diketahui. Sebelum penggunaan simbol persamaan oleh Diopantus selesai ditulis, seorang sejarawan matematika Carl Vogel mengatakan atas dasar simbol-simbol Diopantus, simbol-simbol yang diperkenalkan oleh Diopantus pertama kali tidak dapat disangka bahwa dirinya sendirilah yang menyediakan sebuah gambaran persamaan yang dapat dipahami dalam bentuk singkat dan mudah dibaca. Sejak singkatan juga dipakai untuk kata sama, Diopantus memberikan langkah dasar dari aljabar dengan kata-kata menjadi aljabar dengan simbol. Dia juga menggunakan pecahan sebagai angka. Persamaan-persamaannya adalah ringkasan dari sejumlah teori. Sekalipun ada ketidakcocokan di karyanya, seperti halnya kurangnya angka-angka yang dibutuhkan dalam menyatakan lebih banyak metode-metode yang umum. Teknik yang terpisah ini membatasi karya-karya Diopantus. Hanya ada permasalahan yang spesifik. Dia juga tidak memiliki simbol untuk angka yang umum atau n. Disebutkan bahwa Diopantus menulis tentang angka-angka poligonal. Ada beberapa buku yang menuliskan tentang penggunaan angka-angka ini. Preliminaries to the Geometric Elements adalah karyanya yang dianggap sebagai tulisan pahlawan Alexandria. Akan tetapi penelitian yang sekarang oleh Wilbur Knoll menyatakan bahwa Geometric Elements ini ditulis oleh Diopantus. Terima kasih.